Kebayang nggak sih kalau alat yang ada di kantong kamu itu, yang sering jadi sumber distraksi paling besar, sebenarnya bisa diubah jadi mesin tulis yang super canggih? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah ponsel kamu dari mesin pengalih perhatian jadi studio menulis portable. Oke, kita mulai dengan kutipan yang kuat ini. Ini bukan cuma soal nginstal aplikasi baru loh, tapi ini soal mengubah total cara kita mandang dan memakai alat yang paling sering nempel sama kita ini. Intinya, kita bakal bedah dan rakit ulang dari nol. Pasti, ini pertanyaan yang langsung muncul di kepala kan? Ponsel kita tuh penuh sama notifikasi, ikon warna-warni, dan godaan yang gak ada habisnya buat nge-scroll. Pertanyaannya, emang bisa kita lawan desain dasarnya yang emang dibikin buat bikin kita kecanduan? Nah, disinilah letak perubahan pola pikir yang paling penting. Kita nggak akan jadi korban pasif dari semua distraksi itu. Sebaliknya, kita justru jadi perancang aktif yang ngebentuk ulang alat ini sesuai tujuan kita, yaitu menulis. Oke, langkah pertama, kita beresin dulu masalah yang paling kelihatan, pengalaman ngetiknya. Jujur aja, ngetik di layar kaca itu nggak enak buat nulis panjang. Jadi, supaya ponsel ini bisa jadi mesin yang serius, kita harus bikin dia terasa kayak workstation beneran. Jadi, ada 3 komponen fisik nih yang perlu kita perhatiin. Pertama, keyboard eksternal. Ini benar-benar game changer. Kedua, gimana cara kita atur posisi supaya nulisnya nyaman dan nggak bikin badan sakit. Dan ketiga, soal daya tahan baterai, biar sesi nulis kita nggak kepotong di tengah jalan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan pilihan utamanya. Keyboard Bluetooth yang bisa dilipat itu paling praktis buat dibawa-bawa. Tapi kalau kamu pengen pengalaman ngetik yang paling mantap, kamu bisa pakai keyboard mekanis pakai adapter OTG. Keyboard di layar, ya bolehlah buat catatan pendek, tapi kalau buat nulis panjang, wah capek. Oke, hardware-nya udah beres. Sekarang kita masuk ke jantungnya nih, software-nya. Filosofi utamanya di sini itu minimalis. Kita cari aplikasi yang ngebuang semua menu dan tombol yang nggak perlu, jadi yang tersisa cuma kamu dan tulisanmu. Kunci dari banyak aplikasi ini tuh namanya Markdown. Tenang, ini nggak seteknis kedengerannya kok. Gampangnya gini, kamu cuma pakai simbol-simbol simple, kayak tanda bintang buat bikin tulisan tebal, atau tanda pagar buat bikin hashtag judul. Artinya, tangan kamu bisa tetap di keyboard, nggak perlu nyari-nyari tombol format. Tabel ini ngerangkum beberapa pilihan terbaik. iWriter itu juaranya kalau soal simple. Obsidian, ini keren banget buat proyek besar di mana kamu perlu nyambung-nyambungin ide. Jotterpad punya fitur-fitur asik buat penulis kreatif. Dan ya, Google Docs tetap gak terkalahkan kalau urusan kolaborasi. Tinggal pilih aja yang paling cocok sama gaya kamu. Nah, ini dia nih bagian yang paling krusial dari transformasinya. Kita bakal secara agresif, ya benar-benar agresif, melenyapkan semua gangguan bawaan ponsel buat menciptakan sebuah ruang sunyi untuk kerja fokus, atau yang sering disebut deep work. Prosesnya simple, cuma 3 langkah aja dan bisa langsung kamu coba. Pertama, kita ubah total tampilannya. Kedua, kita bungkam semua notifikasi yang nggak penting. Dan ketiga, kita hilangkan warna dari layar biar nggak menarik lagi. Dan ini perbedaannya kelihatan banget kan? Di kiri itu, kekacauan yang biasa kita lihat. Penuh warna, manggil-manggil buat diklik. Di kanan, dengan peluncur kayak Niagara atau Before, yang ada cuma daftar tulisan. Nggak ada icon merah yang teriak-teriak minta perhatian. Aplikasi nulis kamu jadi pilihan utama, bukan lagi pelarian. Mesinnya udah jadi. Sekarang, gimana cara pakainya? Biar efektif. Ini semua soal punya sistem. Punya alur kerja yang jelas, yang bisa bawa kamu dari ide awal yang acak-acakan sampai jadi sebuah draft yang utuh. Ini nih, superpower yang sering banget kelewat. Fitur suara ke teks di ponsel Android sekarang tuh udah akurat banget. Ini cara paling cepat buat ngeluarin semua ide dari kepala ke tulisan, apalagi pas kamu lagi di jalan atau lagi nggak bisa ngetik. Bener-bener cepet banget. Coba kita lihat gimana alurnya. Pertama, tangkap. Tangkap semua ide liar secepat mungkin, jangan disaring. Kedua, draft. Kalau udah ada waktu fokus, kembangin ide-ide tadi jadi tulisan yang lebih rapi. Ketiga, poles. Di sini saatnya mengedit. Dan terakhir, sinkronisasi. Pastiin tulisan kamu aman dan bisa diakses dari mana aja. Nah, poin pentingnya di sini adalah misahin 2 mode ini. Penulisan berantakan itu soal kecepatan. Keluarin aja semua unek-unek di kepala tanpa disaring. Bisa dilakuin di mana aja. Kalau kerja mendalam, itu soal kualitas dan struktur. Butuh waktu khusus dan lingkungan yang bebas gangguan. Memisahkan keduanya bisa mencegah writer's block. Oke, kita udah ngomongin hardware, software, sama alur kerja.
Tapi semua itu nggak ada artinya tanpa perubahan mendasar soal cara kita memandang ponsel ini. Ini semua soal niat. Coba deh lihat angka ini, 1.000 kata. Cuma dalam 7 menit. Ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan nulis-nulis singkat yang bisa dilakuin pakai ponsel. Kamu nggak perlu sesi berjam-jam buat bikin kemajuan yang berarti. Ini dia keunggulan utamanya. Laptop kamu mungkin nggak selalu ada di sampingmu, tapi ponsel pasti. Kemampuan buat nangkep ide begitu muncul, atau nulis beberapa paragraf sambil nunggu kopi, itulah yang bikin metode ini jadi super produktif. Dan ini poin terakhir yang paling bikin lega. Gak usah pusingin soal kesempurnaan di draft pertama. Manfaatin aja portabilitas ponsel kamu buat ngebangun kebiasaan nulis yang konsisten. Ingat, sering menulis itu jauh lebih baik daripada menunggu tulisan yang sempurna. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kamu, alatnya udah ada di genggamanmu, sekarang kamu juga udah punya kerangka berpikir yang baru. Hambatan buat mulai nulis itu udah hampir nggak ada. Jadi, apa yang mau kamu tulis hari ini?